Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang benar-benar bikin penasaran, mungkin juga sedikit mengusik ya. Langsung dari bab 7, buku The Suggestible Brain. Pertanyaannya gini, apakah antidepresan itu beneran bekerja sesuai mekanisme kimianya? Atau jangan-jangan kekuatannya lebih banyak datang dari sugesti dan efek placebo? Sumber kita kali ini, seperti biasa, kutipan langsung dari bab tersebut khusus untuk Anda. Penulis bab ini, dia mulai dari cerita pribadinya loh, awal 2000-an gitu, pas dia masih jadi asisten profesor psikiatri muda di Columbia University, dia ngamatin sesuatu yang, ya, menarik tapi sekaligus bikin resah. Penggunaan antidepresan pada anak-anak. Seringnya itu off-label. Off-label itu maksudnya nggak sesuai persetujuan FDA ya? Betul. Nggak sesuai peruntukannya gitu. Dan dosisnya kadang disamain aja, kayak orang dewasa versi mini. Nah, pengalaman ini yang bikin dia mulai mempertanyakan dasar pemikirannya. Terus dia sadar kalau ternyata ada semacam kayak perang antidepresan. Debatnya panas banget soal efektif nggak sih obat ini. Dan di tengah pusaran itu, dia nemuin juga adanya pengaruh finansial yang gede banget dari industri farmasi ya, Big Pharma. Pengaruh kemana aja tuh? Wah, macam-macam. Mulai dari dana riset buat peneliti, panel ahli, bahkan ada dugaan manipulasi data sama ghostwriting studi. Jadi pihak luar yang nulis gitu. Wah, rumit ya jadinya. Iya, ini bikin dia mikir, gimana caranya kita bisain riset yang jujur sama yang ya mungkin bias gitu. Cukup pelik situasinya. Tentu saja. Dan misi kita hari ini jadinya adalah membongkar temuan-temuan kunci dari bab ini untuk Anda. Kita bakal lihat data meta-analisisnya, terus bedanya signifikansi statistik sama klinis itu apa, peran placebo yang ternyata, wah, besar sekali, dan juga kita singgung sedikit soal alternatif pengobatan depresi yang disebut di teks. Tujuannya biar Anda dapat gambaran yang jernih soal argumen kompleks ini langsung dari sumbernya. Oke, siap. Mari kita mulai dari temuan awalnya yang menurut saya sih cukup mengejutkan ya. Jadi penulis ini menemukan kalau perawatan standar buat depresi, termasuk antidepresan, itu hasilnya seringkali nggak jauh beda sama placebo. Oh iya, termasuk psikoterapi juga. Depresan. Dan kalau dikombinasiin, keduanya nggak otomatis jadi jauh lebih bagus gitu. Tapi, nah ini penting, kalau nggak dapat perawatan sama sekali, misalnya cuma masuk daftar tunggu, itu jelas nggak efektif. Jadi kayak butuh sesuatu gitu ya. Intervensi, harapan, atau perhatian mungkin. Betul, sesuatu memang diperlukan. Ritual pengobatannya itu sendiri mungkin penting. Dan yang bikin ini makin menarik lagi ya, teks ini juga nyebutin intervensi lain yang hasilnya bisa dibilang sebanding sama antidepresan. Oh iya, apa aja tuh? Ya kayak olahraga, terus akupunktur, suplemen omega 3, bahkan tai chi, qigong, sama yoga. Wah, banyak juga ya. Iya, ini kayak ngasih sinyal kalau jalan menuju pemulihan itu mungkin lebih beragam dari yang kita kira selama ini. Nggak cuma lewat obat, seolah-olah mekanisme perbaikannya itu lebih fleksibel. Nah, ini nyambung nih ke studi meta-analisis yang penting banget yang dilakukan oleh Irving Kirsch. Studi awalnya itu dikritik habis-habisan loh. Tapi Kirsch ini nggak nyerah gitu aja. Terus gimana dia? Dia pakai Undang-Undang Kebebasan Informasi di Amerika Serikat buat maksa FDA buka semua data uji klinis. Semua loh, termasuk yang nggak dipublikasikan. Wow, berani juga ya? Iya, untuk 6 antidepresan yang paling banyak diresepkan. Ini langkah krusial banget. Betul. Dan hasilnya? Nah, ini dia. Data mentah dari FDA ini nunjukin sesuatu yang lumayan radikal sih. Ternyata lebih dari 80% respons positif yang kelihatan di pasien antidepresan itu juga ditemuin di pasien yang cuma dapat placebo. 80%. Serius, itu kan banyak banget. Banyak banget. Memang ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara obat sama placebo. Tapi angkanya itu kecil banget. Kurang dari 2 poin di skala depresi Hamilton, HMD itu. Yang skor totalnya bisa sampai 53. Kurang dari 2 poin. Dari 53. Iya, ini benar-benar kan menantang asumsi kita soal cara kerja antidepresan. 2 poin dari 53. Kedengarannya emang kecil banget sih. Tapi tadi disebut signifikan secara statistik, tapi kecil.
Maksudnya gimana tuh? Di sini kan penulisnya ngajak kita paham bedanya signifikansi statistik sama klinis. Bisa dijelasin lagi? Tentu. Gini, signifikansi statistik itu intinya soal kemungkinan. Hasil yang kita lihat ini kemungkinan besar bukan karena kebetulan atau bukan. Biasanya patokannya nilai P kurang dari 0,05. Kalau iya, kita sebut signifikan secara statistik. Tapi yaitu, ini nggak ngasih tahu kita apakah bedanya cukup besar buat berarti di kehidupan nyata pasien. Signifikansi klinis masuk. Pertanyaannya, efeknya ini cukup gede nggak buat bikin perbedaan yang dirasain pasien? Atau yang dilihat dokter? Gejalanya beneran membaik secara nyata nggak? Nah, perbedaan kurang dari 2 poin di skala HAM-D tadi itu, menurut banyak studi dan standar yang diterima, ternyata nggak nyampe ambang batas signifikansi klinis. Nggak nyampe. Iya, seringnya perbedaan sekecil itu sama dokter dianggapnya nggak ada perubahan. Gitu. Jadi secara statistik mungkin ada bedanya, tapi buat pasien sehari-hari, bedanya hampir nggak kerasa gitu ya. Penulisnya kan ngasih analogi program diet itu ya. Betul, analogi yang bagus itu. 100.000 orang ikut program. Rata-rata turun cuma setengah pon setahun. Statistiknya mungkin signifikan karena pesertanya banyak banget. Tapi apa penurunan segitu berarti buat kesehatan mereka? Kayaknya enggak ya. Kena banget analoginya. Tepat sekali. Dan analisis lebih lanjut dari data FDA itu bahkan nunjukin cuma sekitar 15% pasien yang dapat manfaat klinis yang bermakna dari antidepresan di luar efek placebo. Hanya 15%. Iya, dan lebih jauh lagi, ada kemungkinan manfaat kecil ini pun bukan karena mekanisme kimia obatnya loh. Duh, terus karena apa dong? Ada kemungkinan karena fenomena breaking blind. Jadi pasien ngerasain efek samping kayak mulut kering gitu misalnya. Terus mereka sadar, oh saya nggak dapat placebo nih. Kesadaran ini ningkatin ekspektasi mereka yang ujung-ujungnya malah memperkuat efek placebo itu sendiri. Wah, jadi efek sampingnya malah ngebantu obatnya kelihatan bekerja gitu ya. Tapi lewat jalur placebo. Ini kompleks banget ya. Kompleks memang. Terus gimana kalau dilihat dari ukuran lain? Kayak effect size. Apa itu ngasih gambaran yang sama juga? Iya, effect size itu kan ngukur seberapa besar perbedaan antara dua kelompok ya. Nah, untuk antidepresan, effect size-nya itu rata-rata cuma sekitar 0,3. 0,3 itu termasuk apa? Besar, sedang, kecil? Dalam dunia statistik, itu masuk kategori efek kecil. Jauh di bawah ambang 0,5 yang biasanya dianggap medium atau cukup signifikan secara klinis sama banyak ahli. Jadi mau dilihat dari sudut manapun, skala HAM-D, presentasi pasien yang membaik secara klinis, effect size, pesannya konsisten. Manfaat spesifik antidepresan di atas placebo itu ya secara klinis terbilang kecil. Oke, kalau datanya sejelas itu, ini pertanyaan besarnya nih. Kenapa narasi kalau antidepresan itu efektif banget masih dominan ya? Kan jutaan orang merasa terbantu. Gimana penulis ngejelasin fenomena ini? Tulis ngebahas argumen jutaan orang nggak mungkin salah itu. Dia nyebutnya sebagai kekeliruan logika, argumentum ad populem, atau bandwagon fallacy, gitu. Ikut-ikutan orang banyak ya maksudnya? Betul, hanya karena banyak orang percaya atau ngelakuin sesuatu, nggak otomatis itu benar atau efektif. Dia ngingetin kita sama sejahan medis. Dulu kan orang percaya bumi datar, terus melakukan bloodletting atau keluarin darah buat nyembuhin penyakit. Bahkan dokter pernah rekomendasiin rokok buat asma loh. Serius? Rokok buat asma? Iya, jadi keyakinan massa itu nggak selalu sama dengan kebenaran ilmiah. Contoh sejarahnya itu lumayan bikin kaget sih. Jadi selain logika yang keliru tadi, ada faktor lain nggak? Ada beberapa. Kayak yang tadi disinggung dikit, efek samping itu bisa secara paradoks malah nguatin keyakinan pasien kalau obatnya bekerja, jadi ningkatin efek placebo. Terus ada juga fenomena placebo mahal. Obat yang harganya mahal cenderung dianggap lebih manjur sama orang. Oh ya, masuk akal juga ya. Kemudian, penulis juga ngasih analogi lain, operasi lutut artroskopi buat osteoartritis. Studi nunjukin operasi ini nggak lebih baik dari operasi palsu atau placebo. Tapi operasinya masih banyak dilakuin. Nah, itu dia. Prakteknya malah terus meningkat. Ini beda banget sama prosedur ligasi arteri mamaria buat angina yang langsung ditinggalin begitu terbukti kalah efektif sama placebo. Ini nunjukin ada kekuatan lain di luar bukti ilmiah murni yang bermain. Kekuatan lain? Maksudnya kayak apa tuh? Apa industri farmasi lagi yang berperan di sini? Penulis secara eksplisit nunjuk ke kekuatan pasar dan juga
kelembaban komunitas medisnya sendiri. Ada kutipan menarik dari Max Planck yang dia pakai. Gimana bunyinya? Sains berkembang dari satu pemakaman ke pemakaman berikutnya. Artinya, perubahan besar dalam sains itu seringkali baru terjadi kalau generasi ilmuwan lama yang pegang keyakinan lama udah digantiin sama generasi baru yang lebih terbuka sama bukti baru. Penulis bahkan cerita pengalaman pribadinya. Pernah ditegur atasannya sendiri karena berani mempertanyakan efektivitas antidepresan di depan umum. Wah, sampai segitunya ya tekanannya. Iya, ini nunjukin ada tekanan institusional juga. Terus kalau konsep number needed to treat atau NNT gimana? Itu kan sering dipakai buat ngukur efektif nggaknya obat. Iya, NNT juga dibahas. Untuk antidepresan, NNT-nya mungkin sekitar 5. Artinya kita perlu ngerawat 5 pasien supaya satu pasien dapat manfaat spesifik dari obat yang nggak didapat dari placebo. 5:1. Kedengarannya nggak terlalu buruk ya. Angkanya sebenarnya nggak terlalu jelek dibanding obat lain. Tapi implikasinya kan 4 dari 5 pasien itu nggak dapat manfaat spesifik dari obatnya. Dilemanya, kalau kita ngomongin NNT ini ke pasien depresi, bisa beresiko ngerusak harapan mereka. Padahal harapan itu penting banget buat penyembuhan depresi. Oh iya, bener juga. Makanya, penulis nyaranin dokter mending fokus bangun harapan aja. Obat ini terbukti bisa bantu Anda, daripada ngejelasin statistik NNT yang dingin gitu. Menarik sekali. Jadi, harapan dan sugesti itu sendiri kayaknya jadi benang merah utamanya ya di bab ini. Tepat sekali, itu inti argumennya. Sebagian besar efek yang kita lihat dari antidepresan itu kemungkinan besar efek yang dimediasi oleh harapan, keyakinan, ritual pengobatannya, dan mekanisme placebo lainnya. Bukti perbandingan langsung sama placebo sangat mendukung kesimpulan ini. Kekuatan pikiran dan konteks pengobatan itu perannya luar biasa besar. Oke, kalau kekuatan sugesti dan placebo segitu besarnya, terus manfaat spesifik obatnya kecil, lalu apa dong alternatif yang bisa diandalkan buat ngatasin depresi? Bab ini kembali nekenin pilihan-pilihan yang tadi udah kesebut dikit sih. Psikoterapi atau terapi bicara, itu jelas punya bukti kuat. Terus ada intervensi gaya hidup, olahraga teratur, praktek mindfulness sama meditasi, bahkan seni bela diri kayak tai chi atau qigong. Oke, Perbaikan nutrisi sama kualitas tidur juga penting. Dan satu hal yang krusial banget, koneksi sosial. Lawan isolasi itu kunci, karena depresi sering bikin orang narik diri. Dan menariknya, banyak alternatif nih, kayak olahraga atau mindfulness. Selain nyehatin fisik, juga bisa secara aktif bangun harapan dan keterlibatan pasien. Elemen kunci yang kita lihat di efek placebo tadi. penulis juga nyebut homeopati ya sebagai contoh yang ekstrim gitu. Obat yang dianggap nggak ada bahan aktifnya, tapi kok bisa bekerja buat sebagian orang. Karena keyakinan yang kuat. Kayak studi kasus kekuatan sugesti ya. Benar sekali. Itu contoh gimana keyakinan doang bisa memicu respon penyembuhan lepas dari mekanisme fisik obatnya. Ini nunjukin betapa plastisnya otak kita dan gimana ekspektasi bisa ngebentuk realitas biologis kita. Terakhir nih, ada singgungan sedikit soal psychedelics, kayak psilocybin atau MDMA. Itu gimana posisinya dalam diskusi ini? Oh ya, penulis nyinggung potensi psychedelics ini sebagai mungkin gelombang baru dalam pengobatan depresi ya. Idenya itu, zat ini bisa ningkatin sugestibilitas atau kelenturan pikiran, jadi bisa bantu pasien keluar dari pola pikir negatif yang kaku. Ini kan sejalan banget sama tema besar bab ini soal peran sugesti. Betul, tapi dia juga sangat hati-hati ngomongnya. Ini masih riset awal, ada risikonya, perlu terapi pendamping yang tepat. Dan ada potensi bias komersial atau penyalahgunaan juga, seiring popularitasnya naik. Jadi ini bukan solusi ajaib, tapi ya area penelitian yang menarik. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita menelusuri bab 7 ini, kesimpulan utamanya apa ya kira-kira? Kesimpulan utamanya adalah bukti yang dipaparkan dalam bab ini, terutama dari data FDA yang dianalisis Kirsch itu, menunjukkan bahwa manfaat klinis spesifik dari antidepresan seringkali sulit dibedakan secara signifikan dari efek placebo dan sugesti. Perbedaannya mungkin ada secara statistik, tapi buat sebagian besar pasien, perbedaan itu nggak cukup besar untuk dianggap bermakna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan poin kunci yang perlu kita para pendengar ingat dari sini apa? Yang paling penting buat Anda ingat adalah betapa krusialnya memahami beda antara signifikansi statistik dan signifikansi klinis. Jangan gampang terkesan sama klaim signifikan secara statistik, tanpa nanya seberapa besar sih efeknya di dunia nyata.
Bab ini juga secara kuat menggarisbawahi peran harapan, keyakinan, dan konteks pengobatan. Singkatnya ya, kekuatan sugesti dalam proses penyembuhan. Ini pengingat bahwa penyembuhan itu bukan cuma soal molekul kimia, tapi juga soal makna dan ekspektasi. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Dan ini membawa kita ke, semacam perenungan akhir buat Anda. Kalau efek kimia antidepresan yang terukur itu seringkali nggak lebih unggul secara klinis dari placebo, lalu apa makna sebenarnya bagi jutaan orang yang merasa hidupnya tertolong oleh obat ini? Apakah ini justru jadi bukti betapa luar biasanya kekuatan ritual pengobatan itu sendiri? Proses diagnosisnya, dapat resep dari dokter, kunjungan rutin, tindakan minum pil tiap hari. Mungkinkah semua ini, didorong oleh harapan dan keyakinan kita, bekerja melalui otak kita yang sangat sugestif untuk menghasilkan perbaikan yang nyata? Sebuah pertanyaan besar untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.